warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamroni dari kelas A17 dengan NIM 2281133843, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Senior Jati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan seluruh rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata jarak jauh UIN Cyber Senior Jati dengan tema KKN Desa Qurani berbasis Asset Based Community Development atau ABCD, optimalisasi pembelajaran dan tahfidz Al-Quran di Yayasan Mafahimul Quran wal Kutub Desa Tegar Pria, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Ahmad Arifuddin MPD selaku dosen pembimbing lapangan. Berkat bimbingan beliau, alhamdulillah kegiatan KKN pada kali ini berjalan dengan lancar hingga sampai pada penyusunan laporan pada kali ini. Adapun program kerja kuliah kerja nyata jarak jauh ini disusun sebagai pedoman operasional pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Yayasan Mafahimul Quran wal Kutub Desa Tegar Pria, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan selama periode Oktober hingga November 2025, di mana seluruh kegiatan ini juga dirancang secara partisipatif melibatkan pengurus yayasan, tenaga pendidik, santri maupun wali santri, dan juga masyarakat sekitar sebagai subjek aktif pembangunan, bukan hanya sekedar sebagai penerima manfaat yang pasif. Dengan demikian diharapkan tercipta transformasi pendidikan Al-Quran yang mandiri, kontekstual, dan juga berkelanjutan di tingkat masyarakat lokal. Secara garis besar, program kerja pelaksanaan KKN ini seluruhnya secara umum saya bagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu persiapan dan juga penggalian aset. Kemudian tahap yang kedua yaitu implementasi dan juga pendampingan. Dan yang terakhir tahap ketiga yaitu diseminasi dan juga evaluasi berkelanjutan. Pada tahap awal atau tahap pertama yaitu persiapan dan juga penggalian aset, ada beberapa kegiatan utama yang saya lakukan. Di antaranya yaitu observasi awal dengan pihak yayasan, baik itu pengurus maupun tenaga pendidik. Kemudian juga ada penyusunan rencana pembelajaran bersama tenaga pendidik yang mencakup tujuan, kemudian capaian kompetensi dan juga jadwal. Dan yang terakhir, diskusi bersama dengan para pengurus dan juga tenaga pendidik di yayasan sebagai bahan pemetaan dan juga identifikasi prioritas. Dengan target capaian yaitu pemahaman mendalam tentang kondisi yayasan, sumber daya manusia, dan juga rencana pembelajaran yang komprehensif dan disepakati bersama. Pada tahap ini atau tahap pertama ini seluruhnya itu dilakukan pada minggu pertama dengan rentang waktu mulai dari tanggal 13 hingga tanggal 15 Oktober tahun 2025. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu implementasi dan juga pendampingan, ini juga ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu penguatan kapasitas tenaga pendidik yang kita lakukan pada minggu kedua, lebih tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2025, dengan pendampingan pembelajaran metodologi Al-Quran kreatif bagi tenaga pengajar atau tenaga pendidik melalui permainan edukatif maupun media visual, dengan target capaian pengajar memahami dan siap menerapkan metode pembelajaran yang baru ini. Adapun indikator keberhasilannya yaitu pengajar menunjukkan pemahaman dan juga
modul pelatihan yang tersusun. Kegiatan selanjutnya yaitu optimalisasi pembelajaran yang masih dilakukan di minggu kedua dengan kegiatan utama yaitu pendampingan proses pembelajaran santri usia dini dengan penerapan metode baru di kelas atau di ruang dengan target capaian implementasi metode baru dalam pembelajaran harian. Indikator keberhasilannya yaitu santri usia dini yang antusias dan juga pembelajaran yang lebih interaktif. Kegiatan selanjutnya yaitu pengembangan media dengan kegiatan utama pembuatan media pembelajaran yang berbahan lokal, sederhana dan juga mudah untuk ditemukan yang berupa flashcard, huruf hijaiyah bersama para pengurus dan juga tenaga pendidik dengan target capaian media pembelajaran yang kreatif, berkelanjutan dan juga efektif. Selanjutnya optimalisasi pembelajaran dengan kegiatan utama pendampingan pembelajaran santri remaja fokus pada tahsin dan juga tahfidz Al-Quran dengan target capaian peningkatan kemampuan tahsin dan juga hafalan santri remaja. Dengan indikator keberhasilan progres hafalan tercatat, kemampuan tahsin pun juga meningkat. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu optimalisasi pembelajaran dengan kegiatan utama pembentukan kelompok murojaah atau halakoh dan juga pendampingan teknis kepada santri senior. Dengan target capaian kelompok murojaah diharapkan dapat berfungsi efektif, santri juga lebih terlatih. Dengan indikator keberhasilannya yaitu membuat 3-4 kelompok murojaah yang aktif dengan melibatkan beberapa santri yang kita anggap senior. Kegiatan selanjutnya yaitu penguatan jejaring yang kita lakukan pada minggu ketiga, lebih tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2025 dengan kegiatan utama pertemuan koordinasi dengan perangkat desa untuk membahas dukungan berkelanjutan program dengan target capaian komitmen dan dukungan dari pemerintah desa setempat untuk keberlanjutan program. Dengan indikator keberhasilan, pemerintah desa memberikan dukungan kebijakan terhadap suksesnya program. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu optimalisasi pembelajaran yang kita lakukan pada minggu keempat, lebih tepatnya pada tanggal 25 Oktober tahun 2025 dengan kegiatan utama pendampingan pembelajaran dengan metode multimedia, baik itu berupa murotal dan juga beberapa video-video islami lainnya. Dengan target capaian diharapkan dapat menambah pengalaman belajar santri dengan multimedia. Dengan indikator keberhasilan, santri menunjukkan rasa antusias dan juga pembelajaran yang lebih variatif. Masih pada minggu keempat, kita juga melakukan kegiatan pengembangan sistem reward dan juga apresiasi kreatif untuk motivasi tahfidz santri, di mana dengan kegiatan tersebut diharapkan target capaian yang berupa sistem reward non-materi yang efektif dan juga berkelanjutan dengan indikator keberhasilan yaitu reward system tersusun dan juga implementasi yang dimulai. Kegiatan selanjutnya pada minggu keempat pada tanggal 28 Oktober 2025 kita juga melakukan kegiatan pendampingan pembelajaran santri usia dini yang fokus pengenalannya kepada huruf hijaiyah dan juga membaca Iqra. Dengan target capaian santri usia dini mengenal dan juga dapat membaca huruf hijaiyah dengan benar. Dengan indikator keberhasilannya sekitar 10 hingga 15 santri usia dini mampu membaca huruf hijaiyah dan juga Iqra. Kegiatan selanjutnya yaitu pada minggu keempat pendampingan dan juga pembelajaran santri remaja dengan pendalaman tajwid dasar. Dengan target capaian santri remaja memahami dasar-dasar tajwid dengan terstruktur. Dengan indikator keberhasilan 10 santri remaja yang memahami tajwid dasar. Pada minggu kelima, tepatnya pada tanggal 31 Oktober, kita juga melakukan kegiatan pendampingan intensif pelaksanaan kelompok murojaah dan juga monitoring hafalan santri
dengan target capaian kelompok murojaah berjalan efektif dengan monitoring terstruktur. Hafalan santri terpantau, kemudian retensi hafalan juga meningkat. Kemudian masih pada minggu kelima, pada tanggal 1 November 2025, kita melakukan kegiatan sesi pembelajaran dan juga praktek menulis huruf hijaiyah bagi santri usia dini. Dengan target capaian, santri usia dini mampu menulis huruf hijaiyah dengan benar. Dengan indikator keberhasilan, santri dapat menulis 28 huruf hijaiyah secara lengkap, secara tepat. Kemudian pada tanggal 3 November, kita juga melakukan pendampingan pembelajaran dengan penekanan pada hafalan surat-surat pendek atau juz ammah. Dengan target capaian, santri menghafal minimal 10 surat pendek dari juz ammah. Dan target hafalan juga tercapai untuk semua santri usia dini. Kegiatan terakhir pada tahap 2 yaitu pada tanggal 5 November 2025, yaitu penyelenggaraan uji kompetensi membaca dan juga hafalan untuk santri usia dini dan remaja, atau bisa dikatakan juga sebagai tes. Dengan target capaian, tersedianya data terukur tentang capaian kompetensi santri. Dengan indikator keberhasilan, data uji kompetensi terdokumentasi, analisis capaian juga lebih jelas. Tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu diseminasi dan evaluasi keberlanjutan dengan beberapa kegiatan yang diantaranya yaitu pembentukan tim berkelanjutan yang kita lakukan pada minggu kelima dan juga minggu keenam, lebih tepatnya pada tanggal 7 November 2025, dengan kegiatan utama pembentukan tim penggerak desa Qurani dan juga penyiapan beberapa hal sebagai panduan dan juga program berkelanjutan. Target capaiannya yaitu tim penggerak terbentuk dan dilengkapi dengan beberapa dokumen sebagai panduan operasional. Kegiatan selanjutnya yaitu finalisasi dokumentasi, di mana hal ini kita lakukan pada tanggal 11 November dengan kegiatan utama dokumentasi semua kegiatan dan juga capaian program. Dan acara atau kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi partisipatif, di mana hal ini kita lakukan pada tanggal 12 November dengan kegiatan utama yaitu pertemuan evaluasi partisipatif dengan masyarakat dan juga refleksi atas capaian program. Dengan indikator keberhasilan, laporan evaluasi partisipatif tersusun dengan rekomendasi. Acara selanjutnya atau kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi dampak, di mana hal ini kita lakukan pada tanggal 14 November 2025 dengan kegiatan utama evaluasi dampak program dan juga pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan dengan tingkat capaian, data kuantitatif dan juga kualitatif tentang dampak program terkumpul. Meskipun itu sederhana, kemudian juga indikator keberhasilannya, survei kepuasan pemangku kepentingan tersusun dan juga dianalisis. Dan kegiatan terakhir pada KKN kali ini yaitu penyusunan laporan, di mana kegiatan ini kita lakukan pada tanggal 15 November 2025 pada minggu ke-6 dan ke-7. Dengan kegiatan utama yaitu tentu saja penyusunan laporan kegiatan KKN. Target capaiannya, laporan akademik KKN tersusun dengan komprehensif dengan indikator keberhasilan berupa naskah akademik KKN selesai dan juga siap untuk dipresentasikan. Saya rasa hanya ini yang bisa saya paparkan terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan KKN jarak jauh PJJ PAI UIN Cyber Syainur Jati yang bisa saya paparkan. Ala kulli hal, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.